Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Babu adabihim ma'al aghniya. Bab adab mereka para sufiyah kepada al-aghniya, orang-orang kaya. Fa in qila kaifa yashabul 'abdu ma'al aghniya. Jika ditanyakan bagaimanakah seorang hamba bersahabat dengan orang-orang kaya? Qila bita'azzuz. Ya, qila bita'azzuz, maka dijawab dengan ta'azzuz, dengan penuh rasa harga diri. Ya, tidak merasa hina dina di depan harta, di depan orang yang memiliki harta. Wa tarkit tama'i fihim, dan tidak tamak kepada mereka, tidak ingin diberi, tidak ingin dibagi, tidak ingin dikasihani. Wa qat'il amali anhum, dan memutuskan harapan, ya, dari mereka. Ya. Karena tamak membuat mereka tidak dapat mengatakan hak kepada para aghnia. Ya, seseorang kan dengan apa yang dimilikinya, yang kuat dengan apa yang dimilikinya. Orang punya ilmu, dia tinggi kepada orang dengan ilmunya. Ya, orang punya nasab, maka dia takabur dengan orang dengan nasabnya. Orang dengan harta, maka dia takabur kepada orang dengan hartanya. Maka seorang salik, seorang sufi atau mutasawwif bersahabat dengan orang-orang kaya bita'azzuz, ya, dengan merasa izzah, ya, dengan merasa tinggi, bukan sombong tapi izzah, ya. Dan tidak tamak kepada mereka, karena tamak inilah yang membuat mereka tidak dapat mengatakan hak kalau mereka orang-orang kaya melakukan hal yang salah, dan memutuskan harapan dari mereka. Wa ikhrajihim min qalbik, dan mengeluarkan mereka dari hati, ya, agar tidak ta'alluq, agar tidak tamak, agar tidak menaruh harapan untuk diberi, ya, maka dikeluarkanlah, ya, mereka dari hati. Orang yang al-faqir, orang yang salikina ilallah. Wal ghaniyu yuhsinu ilal faqiri bi ikhrajil mal min kisihi ilaihi. Dan orang kaya berbuat baik kepada orang fakir dengan mengeluarkan harta dari poketnya kepada orang fakir. Wa amma adabul faqir, adapun adabnya orang fakir, adabnya para mutasawwifin kepada orang kaya, fa bi ikhrajihi min qalbi, mengeluarkan orang kaya itu dari hatinya. Bukan mahabbah, mahabbah lain, tetapi mengeluarkan dari mereka harapannya, ketamakannya, ya. Fakisul ghani ahsanuhu an yakuna farighan min malih. Maka poket orang kaya yang terbaik adalah kosong dari harta. Artinya terus diberi, terus memberi, terus memberi, terus memberi. Karena tidaklah ibadah yang paling tinggi bagi mereka yang berharta melainkan bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan, membantu menolong kepada orang yang memerlukan. Ya. Orang yang berharta tidak perlu berpikir tentang puasa sunnah, tidak perlu berpikir tentang sholat sunnah, untuk mencari afdoliyah, mencari aulawiyat, mencari kedudukan yang luhur dan tinggi di sisi Allah, ya. Kalau ulama, kalau ustadz, baru ibadah yang afdal qiyamul lail.
Ibadah yang afdal siam. Ya. Karena itulah ibadah dia. Tapi mereka para fuqara ibadahnya adalah para aghnia ibadahnya yang paling tinggi, yang paling luhur, yang paling priority, yang paling afdal adalah menolong orang yang tidak punya. Ya, seperti orang-orang kerajaan pelayan rakyat, maka ibadah yang paling tinggi memudahkan pengurusan keperluan rakyat. Tak perlulah qiyam, ya, tak perlulah siam. Ya, ada ya, orang agnia misalnya, atau umara misalnya, puasanya masya Allah, zikirnya masya Allah, tapi menyusahkan rakyatnya pun masya Allah. Ya. Kedekutnya orang kaya pun masya Allah. Nah, ini dia menyangka bahwa dia wali datu. Tak. Ya. Karena orang yang kaya memberi makan orang yang miskin, ya, itu tak perlu lagi puasa dan qiyam, tak perlu lagi. Nah, itu kedudukannya, derajatnya, pahalanya, ya, sudah melebihi orang yang berpuasa. Wa qalbul faqir ahsanuhu an yakuna khalian min ghairi ma'budih. Sedangkan hatinya orang fakir yang terbaik itu kosong, hatinya menjadi kosong dari selain yang disembah, selain Allah. Harapannya, ketamakannya, keinginannya, ya. Fala yakunu dzikrul aghniya mutawattinan fihi. Maka tidak ada ingat kepada orang kaya yang bertempat orang kaya itu di dalam hatinya. Ya, tidak. Jika dia perlu maka ingat kepada Allah. Ya. Maka sebagaimana hadis, orang ketika memberi sebelum diterima oleh orang fakir, diterima oleh tangan Allah. Maka hendaklah yang memberi itu memberi ke tangan Allah, dan yang mengambilnya pun mengambil dari tangan Allah. Ya. Tidak berarti yang memberi merasa lebih tinggi dan lebih merendahkan, ya. Tidak juga yang menerima merasa hina dina. Tidak, karena semuanya dari Allah, ya. Itu akhlak dan adab bagi yang memberi dan bagi yang menerima. Jika demikian antara orang kaya dengan orang miskin, maka semuanya terhormat dalam memberi dan menerima, karena dia berpahala. Ya, katakan yadul ulya khairun min yadis sufla. Ya, tangan yang di atas lebih lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tapi jika yang memberinya, ya, tidak penuh adab kepada Allah, maka yang menerima lebih tinggi daripada yang memberi. Karena orang yang memberi jika diungkit saja batal, ya, maka batal. Wala yanbaghi an ya'taqida anna lahu fadilatan 'alal ghani bi faqri. Tidak sepatutnya meyakini bahwa orang kaya itu mempunyai keutamaan atas kekayaannya dengan kefakirannya itu. Li'annahu hina idzin yakunu mutakabbiran, karena pada saat itu dia menjadi orang yang sombong. Bal yajibu an ya'taqida kulla ahadin khairan minhu. Bahkan wajib meyakini bahwa setiap orang itu baik. Ya. Yang memberi jika memberi kepada Allah baik, yang menerima jika menerima dari Allah itu baik. Ya. Kenapa ada hadis memberi, ya, kepada orang yang tidak diketahui siapa pemberinya? Istilahnya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Kenapa? Sebetulnya
itu adalah sebuah bentuk bahwa dia memberi kepada Allah. Sehingga bukan dia tidak ingin diketahui kepada yang menerima, bukan. Tetapi tidak ingin menyinggung perasaan yang menerima agar tidak merasa hina. Itu adab yang tinggi. Sementara orang sudahlah memberi, ya, menyuruh orang, ya, dia macam tak istihar, tidak zahir, ya, tapi menyuruh orang yang jahir, yang memberi, yang perintahnya pula, utusannya pula, memberinya dengan menghina nih. Kamu ini orang-orang miskin minta saja, ya. Nah, sementara yang memberi dia merasa sudah afdol karena dia tidak dia tidak muncul, dia tidak tidak zuhur, ya, bukan. Itu malah menjadi lebih buruk karena dia semakin tidak muncul, dia merasa semakin hebat, ya. Semakin tinggi semakin buruk. Kita interaksinya kepada Allah bukan kepada orang. Bahkan para arifin tidak lagi ada bezanya antara orang ketika memberitahu ke tidak tahu, tidak ada bezanya. Seperti sholat atau melakukan kebaikan, dilihat dan tidak dilihat, ada atau tidak ada orang, mereka sudah, ya, tidak, ya. Kita sebelum mempunyai kesempurnaan batin belum boleh melakukan begitu, ya. Artinya memberi tangan kanan, tangan kiri tidak tahu, artinya yang menerima tidak tahu. Itu bukan karena itu kedudukan tinggi yang memberi, bukan. Tetapi kedudukan tingginya dia beradab agar yang memberi tidak merasa terhina, ya, merasa terhormat. Karena justru adanya orang miskin menjadikan orang kaya punya peluang ibadah, dan ibadah itu tinggi sekali kedudukannya, ya. Dan memberi itu untuk ibadah dia, bukan untuk dia nafsu mendapatkan haznya, ya. Bukan macam orang pilihan raya lah, ya, dibagi duitnya, ya. Doakan agar menang, itulah, ya. Kalau kita sudah doakan, selesai sudah pahalanya tuh, ya. Kalau menang, kalau kalah, tapi menang atau kalah pahalanya sudah hilang, karena dia memberi untuk itu, ya, memberi untuk mendapatkan apa yang diingini nafsunya. Jika dapat, oh itulah sudah yang kamu cari, ya. Wa kullu faqirin talabal faqra li fadilatil faqri falaysa bi faqirin shadiq. Nah, setiap orang fakir mencari kefakiran karena keutamaan kefakiran, itu juga bukan fakir yang shadiq. Ya, ada orang-orang yang ingin fakir karena orang yang fakir dan bersabar, ya, nanti di surga itu masuk surganya lebih dahulu, jaraknya 500 tahun dengan orang kaya yang syakir, yang bersyukur. Katakan dua-duanya wali, yang kaya wali, yang miskin wali, kedua-duanya ini syakir, ini sabir, ya. Maknanya dia diletakkan di tempat itu dan betul-betul dia memenuhi hak Allah. Itu pun tetap ketika masuk surga orang fakir lebih dulu. Jadi di zaman tertentu itu, salaf dulu itu, ada orang-orang kaya, dia buang hartanya hanya karena ingin mendapat keutamaan dari orang kaya. Dia buang hartanya dan menjadi fakir karena ingin mendapat keutamaan, ya. Maka dikatakan fakrul aulia ikhtiaran, ya. Miskinnya para wali itu atas pilihan sendiri. Kalau kita kan ittiraran, ya, terpaksa, nak kaya tapi tak jadi terpaksa miskin, ya.
mereka miskin itu pilihan. Kalau dia nak berniaga, dia boleh, dia hebat, tapi tak. Ya. Tetapi jika mereka ingin mendapat keutamaan karena kefakarannya, tidak shadiq, ya. Juga tidak shadiq. Ya. Tapi kenapa para aulia dulu? Para aulia li ajlil qudwah. Karena itu terjadi di pertengahan abad kedua, pada saat umat Islam kerajaannya terjadi futuhat. Ya. Apa futuhat itu? Perluasan negara Islam, dan akhirnya kerajaan Islam makin kaya. Di zaman Harun ar-Rasyid itu pernah berkata kepada hujan, syarriqi wa gharribi, katanya, silakan wahai hujan, engkau silakan hujan di timur ke di barat, jizyahnya, pajaknya akan datang ke aku juga. Artinya seluas jagat ini adalah kerajaan Islam, dan semua akan, ya, zakatnya dan pajaknya itu akan sampai ke dia. Nah, maka orang mulai hidup hedonisme. Mulai itu, ya, orang-orang sudah nak, ya, seperti orang-orang yang berada dalam kerajaan tuh, yang kaya. Akhirnya para ulama dari para sufiyin meninggalkan perniagaannya dan yatamaskan, menjadi miskin, untuk menunjukkan ini aku hidup pas-pasan, tapi oke. Karena terjadi kesenjangan ekonomi itu. Akhirnya mereka meninggalkan hartanya dan hidup sederhana. Ya. Itu sebab sampai kepada abad kelima tuh, fenomena sufi itu miskin. Ya. Di zaman Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, maka ketika ya, ini fenomena umum, ya, meskipun ada tokoh-tokoh, ya, sufi yang kaya, seperti Imam Ma'ruf Al-Karhi misalnya, mereka adalah saudagar seperti Imam Abu Hanifah Nu'man. Namun ketika sampai di tangan Sidi Abdul Salam Ibn Masis, kemudian dilanjutkan oleh Sidi Abdul Hasan Syazili, maka berubah fenomena itu. Semua orang-orang sufi berniaga kembali, ya, karena dunia semakin maju. Ya, dulu orang sufi tak ada rumah, ya, tak ada benda apa-apa, ya. Itu kecenderungan mereka yang kecil sangat dengan dunia, ya, yang memerlukan kan anaknya, istrinya, ya. Mereka mungkin seperti Sidi Muhammad Hashimi, tak punya rumah. Awalnya rumah dia di atas bukit, dia bina rumah sendiri dari batu, dari kayu, duduk di situ. Sudah. Ya, karena dia lari dari Maghrib, ya, lari ke Syria karena perang dengan Prancis. Lari ke situ, akhirnya dia tak ada siapa-siapa, tak ada rumah. Dia bina rumah di atas bukit. Ya. Kalau siang dia bekerja, apa bekerjanya? Ya. Ketawaduan dia itu sehingga memilih pekerjaan pun adalah pekerjaan yang tawadu. Apa? Membersihkan sepatu orang, kasut orang, semir, ya, semir, menyemir sepatu, ya, apa nama di sini, mengkilapkan sepatu dengan obat. Jadi dia bawa tempat, ya, pergi ke kedai-kedai, pergi ke kaki ke orang disemir. Ini wali, bukan sekedar wali, mursyid kamil.
Berapa puluh kaki itu yang dibersihkan oleh. Duitnya dikumpulkan untuk bina rumah di atas bukit. Kemudian dia ke masjid, beri nasihat, beri teguran, beri ini. Akhirnya orang tahu bahwa itu ternyata Syekh Muhammad Al-Hashimi. Maka bergurulah semua orang dan keluar dari madrasahnya aulia, ramai aulia. Ya. Termasuk Sidi Abdul Qadir Isa. Wa innamal faqiru, adapun orang yang hanyalah orang yang fakir, man la ya'taqidu li nafsihi khataran fid dunya wala fil akhirah. Orang yang fakir adalah orang yang meyakini dirinya, orang yang meyakini bahwa dirinya tidak mempunyai lintasan, ya, fid dunya, di dalam dunia ini, wala fil akhirah. Tak ada khatar, tak ada lintasan pikiran, ya, untuk memiliki, menumpuk-numpuk, tamak, ingin. Tak. Ya, kita sering mendengar kisah mereka para aulia, ya, ketika dia mendapat satu ghanimah, satu barang yang dia boleh ambil, dia ambil keperluannya saja. Ya, bukan diambil semua dan disimpan. Tidak. Ya, kalaupun dia ambil keperluannya semua, yang baki diberikan kepada orang lain. Ya. Kenapa? Karena tidak ada khatar. Ya, tidak ada khatar dalam pikiran mereka. Fahuwa bisyuhudi jalali rabbi la yatafarraghu ila syuhudi fadilati nafsi. Dan dia karena menyaksikan kejalalan Tuhannya, maka tidak tafarruh kepada, artinya tidak cenderung kepada menyaksikan keutamaan dirinya. Jadi bukan fakir itu karena dia utama, tidak. Nah, adapun kisah tadi karena ingin memberikan qudwah. Ya, makanya dalam sebuah kitab itu yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Jami, ya, dalam kitab Nafahatul Unus, ya, sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang mutasawwib. Pertama sifat khidmah, kedua sifat faqr, ketika sifat ibadah, keempat sifat zuhud. Nah, baru kemudian sifat ikhlas. Nah, setelah itu ketika dia menjadi seorang sufi dan murabbi, maka dia mempunyai sifat khidmah itu. Kalau tidak mempunyai sifat khidmah, tidak mampu berkhidmat kepada orang. Ya. Mengutamakan orang lain daripada istrinya dan anaknya. Ya. Itu perang dingin tuh, kalau istri diketepikan dan orang lain didahulukan. Ya. Tetapi yang mempunyai jiwa khidmah lah yang mampu melakukan itu. Kemudian sifat fakir. Nah, ini sifat fakir. Jadi ketika dia ingin memberi qudwah kepada orang untuk tidak kaya, dia boleh, karena dia punya sifat fakir. Apa punya sifat fakir itu? Sifat yang tidak ada lintasan di dalam jiwanya, keindahan dunia dan keindahan akhirat. Ya, karena apa? Karena dia menyaksikan keagungan Allah. Ya, sehingga dia tidak merasa bahwa dirinya akan hebat dengan harta, dengan kedudukan, dengan amal. Tidak, karena dia dan semua pemberiannya adalah dari Allah. Yang hebat Allah. Itu baru fakir. La yamliku syai'an wa la yamlikuhu syai'un. Fakir itu orang yang tidak memiliki sesuatu dan tidak dimiliki oleh sesuatu. Tidak ditawan oleh apapun. Harta tidak menawannya, tahta tidak menawannya, wanita tidak menawannya, Toyota pun tidak menawannya.
Dan dia tidak menawankan sesuatu, tidak. Ya. Ini fakir, sifat yang dimaksud fakir. Ini fakir dalam konteks tasawuf. Ya, bukan fakir dalam konteks fikih. Yang masuk ke dalam asnaf. Mungkin pun ini masuk ke asnaf, tapi bukan fakir itu yang dimaksud. Ya. Wa qala radhiyallahu bab adabihim ma'al fuqara. Bagaimana adabnya kepada fuqara? Seorang mutasawwif, seorang murid adab kepada para fuqara. Ya. Fa in qila bimadza yashabul fuqara, dengan apa dia bersahabat kepada fuqara? Qila bil ithar. Kalau dia melihat para fuqara, fuqara itu mungkin para muridin, fuqara itu mungkin para mursyidin. Ya. Maka qila bil ithar. Terlebih jika si mutasawwif ini orang yang berharta, tidak pun tetap ithar. Ya. Wa taqdimihim ala nafsik, dan mengutamakan mereka atas dirinya. Oh, dia lebih tidak punya. Ya. Wal i'tizar ilaihim, dan selalu memohonkan i'tizar, maaf untuk mereka. Jika para fuqara kurang sopan, para fuqara macam tak layak, tak elok dia berkata, berbuat, terus dia mohonkan kepada orang untuk dimaafkan. Wa idza adkhalta alaihim rifqan wasta'malta ma'ahum khuluqan. Jika engkau masuk kepada mereka, maka masuk dengan penuh rifq, lemah lembut. Wasta'malta ma'ahum, dan jika engkau gunakan bersama mereka, ya, khuluqan, dengan penuh akhlak. Fastasir minhum minnatan fi qubulihim minka, maka buat mereka merasa, ya, merasa dari orang fuqara itu sebagai anugerah dengan diterimanya mereka daripada kamu. Artinya ketika kita memberi kepada mereka, buat mereka tidak terhina menerimanya, tetapi justru kita memberinya adalah sebuah anugerah, dapat memberi kepada engkau. Ya. Wala tamunnu alaihim, dan jangan diungkit, ya, atas mereka bitakhallukika ma'ahum. Tamunnu ini manna alaihim, apa? Allahumma shalli wala tamnun wala tamunnu. Allahumma shalli. Janganlah kamu merasa minnah atas mereka, bukan wala tamunu alaika, jangan kamu merasa sebagai minnah, sebagai anugerah atas mereka. Untung ada saya. Ya. Dengan takhallukmu, dengan berakhlakmu bersama mereka. Ya. Nasib baik saya kepada orang fakir baik-baik, kalau tak. Ya. Sehingga mereka orang fakir merasa ya, merasakan bahwa kita ini, ya, sebagai anugerah dari Allah untuk mereka. Tidak, malah sebaliknya tadi. Ya, kitalah yang merasa mendapat anugerah dari Allah, dapat memberi kepada mereka. Itu semuanya untuk menjaga perasaan orang yang menerimanya tidak terhina. Ya, kenapa di dalam akhlak kita melihat ada orang yang miskin, tak punya, kita kebetulan berharta, jangan terus bagi, nanti terhina. Ya, suruhlah bekerja. Ya, sehingga kita memberi atas pekerjaannya, dan itu terhormat.
Makanya kita lihat sering fenomena, ada orang-orang baik melihat orang minta-minta kan, ya, akhirnya itu fenomena yang hina, dianya yang merasa hina. Akhirnya diajarkan, diberi barang untuk jualan, agar kamu mendapatkan uang itu dengan menjual. Ya. Wa min adab suhbah ma'al fuqara alla tuhwijahum. Adabnya bersuhbah kepada orang-orang fuqara, jangan kamu membuat dia sampai perlu, sampai memerlukan, ya, sampai datang masa perlunya. Wa idza staqradal faqiru minka syai'an, jika seorang fakir berhutang kepadamu sesuatu, famin adabis suhbah an tuqridahum zahira, maka merupakan adabnya suhbah, hendaklah kamu memberikan pinjam kepada mereka zahirnya. Summa ba'dahu tubri'ahum an dzalik, kemudian setelah itu dibebaskan dari itu, dari pinjaman. Pinjam ya Pak, oke pinjam sekian ya. Setelah sebulan, oh tak, saya ya adalah ya, saya mendengar orang-orang dulu itu mempunyai adab ini. Oh saya ada nazar dulu ketika saya nak berhasil, saya nak memberi. Udahlah itu anggap terima. Jadi orang menerimanya juga tidak dengan udahlah ambil, tak bayar. Saya banyaklah tuh. Oh, meskipun tak cakap akan merasa seperti itu. Jadi esok dia merasa segan karena kekayaannya. Ya. Dan ini adab seperti ini dibahas dalam buku-buku salaf. Dan itulah yang ada zaman sahabat. Ya. Bagaimana sahabat Ansar memberi kepada sahabat Muhajirin. Ya. Itu atas nama ukhuwah, mahabbah. Ya. Seperti orang bekerja dengan kita kan, beri sebelum keringatnya kering. Sampai perlu belum diberi-beri juga. Ya. Sampai di kita tuh ada kasbon katanya. Hutanglah hutang. Gitu. Padahal jika pekerja sudah berbunyi aku hutang dulu ya, itu sudah sangat perlu tuh. Jangan sampai berbunyi seperti itu. Ya. Li'alla tujashimahum, agar tidak memberatkan mereka, tahammulal minnati minka, menanggung pemberian darimu, anugerah darimu, bitakhalluqika ma'anhum, dengan berakhlaknya kamu kepada mereka. Ya. Artinya orang kaya memberi kepada orang miskin itu kan akhlak. Nah jangan sampai ini anugerah ini menjadi berat. Gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau duduk dengan para fuqara, tak nampak mana Nabi satu, karena dia duduk sama seperti hamba. Wa min adabi suhbah ma'al fuqara mura'atu qalbihi bi ta'jili muradi. Salah satu adabnya juga bersama orang-orang fakir, menjaga hatinya untuk menyegerakan tujuannya. Dia punya tujuan, segerakan. Duna tanghisil waqti, tanpa mengeruhkan waktu. Bitulil intizar, dengan lama menunggu. Esok ya, esok. Petang nanti, oh tak sempat, ya, makin terhina tuh. Orang minta saja itu sudah terhina. Ya. Di zaman sahabat itu orang nampak kelihatan wajahnya murung saja sudah diberi. Padahal mungkin dia murung dimarah istri, bukan perlu pun, sudah diberi. Sampai seperti itu tuh.
di zaman Sidi Umar bin Abdul Aziz, sehingga Baitul Mal pintunya tak dapat ditutup karena harta itu melimpah. Begitu datang Umar bin Abdul Aziz ke Baitul Mal, melihat harta menumpuk, marahnya setengah mati. Disuruh dipanggil, ya, pengurusi Baitul Mal itu dimarahinya. Kenapa harta ini? Kamu bertanggung jawab di akhirat, dan saya, maka segera bagikan. Mereka menjawab, kami sudah bagi rata satu negara ini dan sudah tidak ada yang menerima. Ya. Kita ini sudah iklankan siapa yang perlu, mana asnaf, siapa yang perlu, tak ada yang, ya, semua orang tinggalkan karena ada cukup. Itu marah. Jangan biarkan dia bercakap dan mengaku perlu. Jika kamu tengok ada orang duduk sendiri, bagi. Ya. Jadi ada orang duduk di tepi sungai, terus bagi. Jangan ditanya, nanti malu. Ya. Kamu perlu. Karena mungkin orang yang punya izzah, dia tanya, perlu tak? Tak. Gitu. Oh ya sudah kalau tak perlu. Bahkan dibuatnya perlu. Ya, tak, sampai dibagi. Sudah dibagi, karena dia merasa cukup, dikembalikan ke Baitul Mal. Ya, sampai seperti itu. Sampai yang diberi bantuan pertolongan oleh negara hingga dia kaya dan punya zakat, dan kembali lagi zakatnya ke Baitul Mal, akhirnya numpuk. Fa innal faqir ibnu waqti, karena seorang fakir adalah ibnu waqti. Laisa lahu waqtun lil intizaril mustaqbal. Artinya ibnu waqti itu ibnul an, dia orang yang hanya berpikir sekarang, tidak berpikir besok. Ya, mereka dia punya waktu untuk menunggu besok. Ya. Jika perlu sekarang, besok sudah tak perlu. Itu mereka para fuqara, para salikin, para sufiyin. Ya. Mereka perlu sekarang, ya, ditunggu esok sudah tak ada perlu, karena esok, ya, karena ya, Allah akan terus menutupinya, dan keperluannya bukan keperluan dia, tapi keperluan orang ramai. Wa min adabi sukhbah ma'al fuqara idza alimta anna lahu iyalan wa sibyanan. Salah satu subah kepada orang fakir ketika kamu tahu bahwa dia punya iyal, punya istri, wasibyanan, punya anak. Ala tufriduhu bil irfaq. Ala tufriduhu bil irfaq. Janganlah kamu membuat dia saja sendiri. Bil irfaq, dikasihani. Ya, irfaq itu rafaqa bihi, disayangi, ya, atau diberikan manfaat. Bal turfiquhu biqadri ma yattasi'u lahu wa liman yastaghilu bihi qalbuh. Ya, bahkan turfiquhu, berikan dia nikmat dengan kadar sesuatu yang meliputi dia dan orang yang menjadi kesibukan hatinya. Ya, anaknya, istrinya itu kan kesibukan dia untuk diberi. Jadi bukan diberi sudah ini, ya. Kalau istilah orang Indonesia itu, ini Pak untuk beli rokok, katanya gitu. Kan untuk beli rokok itu maksudnya untuk kamu sendiri. Gitu, bukan untuk istrinya, anaknya, dan siapa yang menjadi tanggung jawabnya.
gitu. Tetapi turfiquhu yani tunfi'uhu, diberikan manfaat dia dengan kadar yang meliputi dia dan orang-orang yang menjadi kesibukan hatinya, anaknya, istrinya. Wa min adabi suhbah ma'al fuqara as-sabru ala ma yadhkurul faqiru min hali. Sabar kepada penuturan seorang fakir dari keadaannya. Dia menceritakan, saya ada kesulitan ini. Ya. Sabar. Wa antalqahu fi hali ma yukhatibuka biwajhin mustabsir. Dan menerimanya pada keadaan dia bicara kepadamu dengan wajah yang berseri-seri. Oh ya, berseri-seri. Wala talqahu bil abus. Jangan kamu menghadapinya, menyambutnya, menerimanya dengan muka cemburut. Wala bin nadri sazr, dan dengan pandangan hina. Wala bil kalamin nazr, dan bukan dengan bicara yang meremehkan, ya, bicara yang menghinakan. Wa idza talabakal faqiru bima la yahduru fil waqti. Jika seorang fakir meminta kepadamu dengan sesuatu yang tidak hadir di waktu itu, kita tak dapat memberi waktu itu, fasrifhu bil wa'dil jamil, maka palingkan dengan memberi janji yang indah. Indah musa'adatil imkan, ketika memberi pertolongan kepada yang artinya di waktu yang memungkinkan. Ya. Saya coba lusa, saya ada jalan insyaallah, jangan takut. Gitu. Wala tuhishuhu biya'sirad. Jangan menakutkan dia dengan harapan, dengan apa? Biya'sirad di al jazm, dengan putus asa, ya. Menjawab secara pasti. Oh, tak tahulah bila. Oh, jadi ya, saya akan tolong segera. Jika ada saya kabar. Gitu. Li'alla ya'uda bihishmatil ikhfaq, agar dia tidak kembali dengan malu yang menghinakan. Wa tanaddum ala ifsa'i sirrihi ilaika, dan menyesal karena telah menyebarkan rahasianya kepadamu, karena dia menyebarkan bahwa saya perlu sangat. Ya, saya ada ini, saya. Ini kan rahasianya sudah dibocorkan. Ya. Rupanya nanti ya, dibiarkan tidak ada jawaban bila, sehingga dia kena datang balik, ya, untuk mengatakan rahasianya itu, dan itu sama juga menjatuhkan dia dengan penuh rasa malu. Ya, begitu datang lagi, untuk apa kemarin? Saya lupa. Wih, itu saya ini. Oh iya. Coba esok ya. Begitu besok lagi. Untuk apa? Wow. Ya. Ini hak yang kewajiban orang kaya kepada orang miskin, dan orang miskin pun punya adabnya adalah untuk tidak tamak, tidak berharap, tidak. Ya. Jadi hukum itu melihat kepada siapakah mukhatabnya itu. Ya. Maka ada ungkapan Islam itu seperti supermarket. Ya. Kita pergi ke mall supermarket tuh. Semua keperluan di situ tuh ada dengan size yang cukup bermacam-macam. Kita datang nak cari apa yang kita perlukan dan dengan size kita. Ya. Kita orang fakir, begitulah hukumnya. Jangan, kamu ini orang kaya, tahu orang kaya itu mesti, jangan. Ya, itu bukan size-mu, itu bukan dalilmu, itu bukan hukummu, dan itu bukan adabmu. Ya. Nah, orang kaya pun menghadapi orang fakir yang
yang kurang ajar lah katakan, sering mengata kepada orang kaya, itu pun ya, orang kaya tidak boleh juga untuk menghinakan orang fakir karena melanggar. Orang kaya menyabari mereka. Ya. Orang-orang fakir sering mengatakan, oh dasar orang kaya, ya, orang tak punya, ya, mungkin tak punya kereta atau kereta pun buruk. Datang orang kaya kereta mewah. Ya. Terus dia macam nak ambil jalan dia karena kereta dia mewah yang itu. Orang fakir kan akan mengatakan, wih sombongnya, mentang-mentang kaya. Nah ini satu kesenjangan. Jadi Islam itu bukan sosialis, lagi kapitalis. Islam itu ya tak ada size-nya tuh, zuhud. Ya, Islam itu juhudism, ya, bukan sosialisme, ya, bukan kapitalisme. Ya. Harta pemilik utamanya, pemilik mutlaknya adalah Allah. Bukan milik bersama, bukan milik pribadi, tetapi milik Allah. Memberi dan menerima kepada tangan Allah dan dari tangan Allah. Kedua-duanya mempunyai keutamaan. Menjadi orang kaya dapat memberi, ya, dan menjadi orang miskin dapat memberi kesempatan orang kaya memberi. Gitu. Tetapi sebagaimana tidak boleh menghina orang kaya kepada orang miskin, dan orang miskin pun tidak boleh beristighlal kesempatan miskin, ya, seolah-olah ada harta dia di orang kaya. Bukan, itu hak Allah. Ini adab mereka kepada fuqara. Baik, fuqara di sini yang terakhir adalah fuqara am atau fuqara khas, dalam arti min tulabil ilm wassalikin, ya, wal mutasawwifin wassufiyin. Ya, kita berakhlak, katakanlah ulama fuqara, kita berakhlak kepada mereka bukan untuk mereka, tetapi itu tarbiyah, latihan agar kita juga boleh melakukan hal yang sama kepada para fuqara am dari umat Islam. Ya, karena yang ditanamkan ketika kita beribadah, yang kita inginkan ketika kita melakukan ibadah, membangun ruhiyah kita, agar ketika kita melakukannya sudah dengan hakikat ruhiyah, ya, bukan syariat nasiyah amaliyah zahir. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-Fatihah. Ya Latif, 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 ya Latif
Relatif.
والجاه خاتم رسل الإله
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah na'ala quluban wa wasif bimana farij wa ila al-khairi khaliqu wa nisbah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan qalban khashi'an bijalla wa bizulmatin wa hamdina innaka ta'lamu ma taqbal ma'dhuratana wa ta'lamu ma fi qulubina fi anfusina faghfir lana dhunubana hajatana ربنا ظلمنا أنفسنا وأعطنا علينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله